Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ketika kita berbicara ini ya, Pancasila sebagai dasar negara, kita pasti ingat kembali ya bagaimana BPUPKI melaksanakan sidang-sidangnya, sidang pertama dan sidang kedua ini untuk membentuk dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila begitu. Nah, kita bisa melihat asal mula dasar negara kita ya, yaitu Pancasila dalam konteks historis maupun kultural gitu. Sebelumnya saya sudah ini ya menyebutkan secara kultural ya, secara tidak langsung bagaimana sih dasar negara Indonesia terbentuk. Nah, pada dasarnya dasar negara yang dibentuk oleh Indonesia ya, oleh founding father kita itu bisa digali dari nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dalam kebiasaan atau adat istiadat ya, maupun kebudayaan ataupun agama yang dianut oleh rakyat Indonesia begitu. Nah, ini bisa dikatakan sebagai local wisdom ya, masyarakat Indonesia. Kemudian secara historis Anda bisa melihat ya bahwa dasar negara yaitu Pancasila ya merupakan hasil pergumulan ya pemikiran dari para founding fathers yang sudah merumuskan ya, yang memperkenalkan asas-asas atau dasar ya atau sendi-sendi dalam Pancasila seperti Muhammad Yamin, kemudian Dr. Supomo maupun Insinyur Soekarno gitu. Nah, kalau kita merujuk pada ini ya istilah yang ditawarkan oleh Soekarno, di sini Pancasila sering diistilahkan sebagai filosofi Groundslike dan Wellstone. Nah, kalau kita berbicara ini ya Wellstone ya, berarti Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Sementara kalau kita merujuk pada filosofi Groundslike, ini berarti Pancasila sebagai dasar falsafah atau filsafat ya, yang menjadi asas berdirinya sebuah negara begitu. Pada dasarnya BPUPKI merupakan bentukan Jepang ya, sebagai realisasi janji kemerdekaan yang sebenarnya sudah dikasih ini ya, diberi waktu patokan bahwa nanti tanggal 24 Agustus pemerintah Jepang akan merealisasikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Jadi 24 Agustus ya, itu kalau dari janji Jepang gitu. Makanya dibentuk BPUPKI. Setelah BPUPKI selesai sidang, kemudian ternyata dibubarkan ya dan dibentuk lagi PPKI. Meskipun itu merupakan buatan Jepang ya, baik BPUPKI maupun PPKI, tetapi tetap saja Indonesia memiliki prinsip hidup sendiri ya. Dia tidak mau bergantung pada Jepang gitu. Dia tidak mau nanti kalau ini hadiah pemberian Jepang berarti kita tidak bisa menjadi negara yang negara republik nih, negara sebagai negara kesatuan. Kalau misalnya kita mengarah ke ini ya pemberian dari Jepang, seperti kalau Anda lihat India kan pemberian dari ini ya Inggris. Nah, India kan negara persemakmuran gitu. Nah, nanti kalau diberikan kemerdekaan oleh negara lain, maka kita mungkin saja itu kita menjadi negara persemakmuran gitu, atau federasi. Nah, ini ya tadi ya, jadi asal mulanya itu dari historis maupun kultural gitu. Nah, ini tadi ya filosofi Groundslike ya. Pancasila adalah sebuah nama dari filsafat, di mana ini nama tersebut direkomendasikan oleh Muhammad Yamin ya. Itu menurut salah satu ahli ya, yaitu Ismaun ya, itu dia menyebutkan bahwa ini Soekarno dapat istilah Pancasila ini atas rekomendasi dari Muhammad Yamin.
Nah, ini kalau dalam bahasa Sanskerta, Pancasila merupakan 5 sendi ya, 5 dasar atau asas. Nah, Pancasila bagi bangsa atau negara Indonesia di sini sama halnya dengan ini ya, fundamen bagi sebuah negara begitu. Sehingga di sini Pancasila dari aspek filsafat ya, ini bisa dikatakan sebagai substansi atau isi ya dan jiwa bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai budaya Indonesia ya, termasuk bagaimana cara berpikir atau cara pandang masyarakat ya, serta ini ya, bagaimana hal tersebut menjadi cerminan dari perjuangan bangsa Indonesia gitu. Nah, ini sebagai salah satu ininya ya, definisinya ya, Pancasila merupakan pandangan hidup, keyakinan dan cita-cita atau ideologi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan dalam memecahkan segala permasalahan atau persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia gitu. Namanya dasar ya, dia harusnya menjadi rujukan bagi setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat Indonesia begitu. Kemudian memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau kita melihat konteksnya saat ini, apakah sesuai dengan dasar Pancasila atau tidak? Silahkan Anda bisa menganalisisnya, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara bagaimana hubungan antara Pancasila dan UUD 45, nah kita bisa menggambarkannya ke dalam sebuah segitiga piramid ya, dimana kedudukan Pancasila ini ya, kalau kita ilustrasikan ya, dia di atas dari UUD 45 begitu. Jadi kalau kita hierarkinya dalam ininya ya, itu ada pembukaan UUD 45 ya, itu kan di dalamnya ada berisi substansi atau materi Pancasila gitu. Kemudian batang tubuh UUD 45 dia juga ditelurkan ya, atau diturunkan dari pembukaan UUD 45. Nah, kemudian batang tubuh tersebut kan digunakan ya sebagai dasar bagi rakyat, bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya begitu. Nah, jadi ini ya maknanya ya, makna piramida yang ada tersebut sebenarnya menggambarkan cita-cita hukum ya, yang berada di puncak segitiga. Jadi Pancasila berada di atas UUD 45 tadi. Nah, Pancasila dalam hal ini merupakan cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia begitu. Pada dasarnya kita bisa membedakan ya, bisa membagi ya hubungan Pancasila dan pembukaan UUD 45 dalam dua aspek, yaitu bersifat formal dan bersifat material. Dari aspek formal kita bisa melihat bahwa Pancasila telah diteguhkan ya sebagai dasar negara, dan ini termuat ya, terdapat pada pembukaan yang juga kemudian ini ya ditetapkan melalui ketetapan MPR ya nomor 18 tahun 98 begitu. Nah, ini sebelumnya juga sudah ada ininya ya, jadi dasar yuridis. Ini kan dasar hukum ya, yang menetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara rumusan lengkap sila dalam Pancasila, ini juga sudah termuat dalam instruksi presiden ya, Impres nomor 12 tahun 68 gitu. Nah, ini terkait dengan isinya ya, tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan maupun pengucapan dalam sila-sila Pancasila gitu. Sementara dari aspek material ya, kita bisa melihat bahwa secara material di sini Pancasila menunjukkan bahwa dalam UUD 45 sudah ada materi pokok ya, atau isi pembukaan yang tidak lain adalah tadi Pancasila. Di dalam pembukaannya kan materi atau isi yang termuat ya di dalam pembukaan UUD 45 kan Pancasila gitu.
Oleh sebab itu, karena adanya materi Pancasila ya dalam pembukaan UUD 45, maka pembukaan UUD 45 ini disebut juga sebagai pokok kaidah negara yang sangat fundamental. Kita bisa melihat secara kronologis ya, materi atau substansi yang dibahas oleh BPUPKI kan pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila gitu. Baru kemudian pembukaan. Nah, setelah sidang selesai, BPUPKI kemudian juga ini ya, berbicara atau membahas lagi terkait dasar filsafat negara Pancasila, yang kemudian tersusun dalam Piagam Jakarta ya, dimana kemudian dalam sidang PPKI kedua ya, setelah sidang pertama ya, menetapkan presiden dan wakil presiden, juga mengubah ini ya, isi dari sila Pancasila ya, yang sudah disusun dalam Piagam Jakarta, khususnya dalam sila pertama ya. Oke ya, ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.